Perseteruan pedangdut Ayu Ting Ting dengan haters masih terus berlanjut. Setelah mantap melaporkan haters beberapa waktu lalu, kemarin didampingi penasehat hukumnya, Ayu Ting Ting kembali mendatangi penyidik Polda Metro Jaya. Pada kedatangan kedua itu, Ayu melengkapi seluruh pertanyaan penyidik yang pada kedatangan pertama belum selesai. Benarkah demi memenjarakan haters, Ayu bahkan rela mengosongkan jadwalnya untuk datang menjalani pemeriksaan penyidik? Di saat laporan Ayu terhadap sang haters KD yang terus berjalan di Polda Metro Jaya, orang tua KD pun mengadukan orang tua Ayu ke Polres Bojonegoro terkait kedatangan orang tua Ayu Umi Kalsum dan ayah Rojak 3 bulan lalu ke kediaman mereka untuk mencari KD. Mengaku masih dalam keadaan syok, mengapa orang tua KD memerlukan waktu 3 bulan lamanya untuk mengadukan tindakan orang tua Ayu ke polisi. Apa saja yang diadukan orang tua KD ke pihak berwajib? Benarkah orang tua KD pun mengadukan orang tua Ayu hingga lebih dari 3 pasal pelanggaran? Inilah ironi yang dihadapi Ayu Ting Ting. Bertahun-tahun dibully haters, justru kini pihaknya yang terancam dilaporkan ke polisi. Lalu, bagaimanakah sikap Ayu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Didampingi Minola Sebayang sebagai pengacara, kemarin pedangdut Ayu Ting Ting kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Ayu Ting Ting memang sedang sibuk berurusan dengan pihak berwajib. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ayu melaporkan haters yang mengatasnamakan akun Gundik Empang karena dirasa telah melakukan tindakan pencemaran nama baik. Pada kedatangan kedua kemarin, Ayu pun menemui penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan yang tertunda pekan sebelumnya. Tidak kurang 15 pertanyaan, melengkapi 15 pertanyaan sebelumnya, disampaikan penyidik sepanjang 4 jam. Pemeriksaan terhadap Ayu sebagai pelapor untuk sementara tuntas semua. Selanjutnya, tinggal menunggu fase berikutnya sehingga pihak Ayu akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Usai dimintai keterangan, inilah ungkapan hati Ayu. Iya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Bang. Senang banget hari ini semuanya kita jawab apapun yang ditanyakan sama penyidik gitu. Begitu didampingi sama Bang Minola juga. Jadi alhamdulillah insya Allah kedepannya lancar ya Bang. Ya, jadi hari ini semua proses pemberian keterangan sudah selesai. Ya, jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak Polda. 15 pertanyaan tadi terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apakah Ayu berteman apa tidak dengan akun Gundik Empang, ya. Terus kemudian dari mana awal tahunya ada postingan-postingan Gundik Empang yang isinya cenderung menghina, cenderung memfitnah Ayu dan Bilkis, ya. Terus kira-kira dari postingan-postingan yang diposting tersebut apa yang dirasakan oleh Ayu? Apakah Ayu merasa terhina atau tidak? Proses hukum memang benar-benar akan tetap berjalan. Iya, doain aja pun deh. ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia. Kesungguhan Ayu Ting Ting dalam bersikap terhadap haters yang selama bertahun-tahun membuli keluarganya memang seperti sudah bulat.
Tidak ada alasan lagi untuk bersikap lunak pada para pembuli yang selama ini didiamkan. Dan demi mencari keadilan bagi dirinya, keluarga, serta terutama buah hatinya, Ayu pun rela meninggalkan syuting. Kemarin, ia sengaja mengosongkan seluruh jadwalnya untuk menjalani pemeriksaan. Baginya, momentum itu sangat penting agar kasusnya semakin terang benderang. Memang kita kan udah janjian hari ini ya Bang ya, supaya Tuntas lah, tuntas hari jangan ini. berulang-ulang. Nanti Jangan teman-teman sampai- bilang, wah ini kok bola-balik, Iya. nggak selesai, dipanggil nggak ada hadir gitu ya. Jadi hari ini kebetulan ya memang semuanya udah kita selesaikan gitu, jadi nggak ada utang lagi ya Bang Nggak ya. ada utang untuk memberikan keterangan. Ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilkis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak pernah gampang, iya, dihapus, nggak ya. bisa dihapus. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya nomor satu Bilkis gitu ya, dan saya juga wajib buat membela anak saya juga gitu. Karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilkis gitu, saya harus bertindak. Ayu Ting Ting seperti tidak memberi kompromi lagi pada hatersnya sehingga bertekad untuk memenjarakannya. Tapi dari Jawa Timur, kabar menyebar bahwa orang tua KD resmi mengadu ke polisi. Lalu apa yang membuat orang tua KD mengadukan orang tua Ayu ke Polres Bojonegoro? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Di saat laporan polisi Ayu Ting Ting masih berproses di Polda Metro Jaya, di Jawa Timur, orang tua haters yang mempunyai akun Gundik Empang, yakni orang tua KD, melakukan tindakan mengejutkan. Mereka mengadukan orang tua Ayu, Umi Kalsum dan Abdul Roja ke Polres Bojonegoro. Mereka mendatangi Polres Bojonegoro karena merasa mendapatkan tekanan, ancaman, serta merasa nama baiknya dicemarkan terkait tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi kediaman KD di Bojonegoro 3 bulan lalu. Menurut pengacara orang tua KD, Abdul Rozak dan Umi Kalsum diancam pasal berlapis karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kemarin kami bersama klien kami, ya ini Pak Mati dan Ibu Suwarni, sudah membuat pengaduan ke Polres Bojonegoro. Prosesnya pengaduan dulu, karena ini nanti kan terkait ada edaran Kapolri itu yang nomor 8 tahun 2018. Ini kan selalu untuk dikirimnya kan diarahkan untuk pertama kali adalah nanti ada upaya mediasi dari pihak kepolisian. Bukan ada dugaan pelanggaran pasal 310, 311, 335 dan Undang-Undang Junto Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Itu aja. 310 itu pencemaran nama baik, merusak kehormatan. Terus kemudian 335 itu kan perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian 311 itu tentang penistaan. Kemudian dengan undang-undang junto undang-undang ITE-nya itu terkait dengan orang tua KD itu kan datang ke Bojonegoro, kemudian dia mengupload alamat, kemudian foto-foto itu, foto rumah, foto keluarga itu diposting di medsos kan gitu. Sementara belum ada laporan kan gitu, dan itu kan masih pengetahuan dan itu kan sudah melanggar undang-undang ITE. Benar, kami sudah menerima pengaduan dari Bapak Madi, orang tua KD, pada tanggal 9 September 2021 tentang dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Harus bertanggung jawab gitu ya, sebagai keluarga juga harus bertanggung jawab
atas kelakuan anaknya. Ya biar mereka tahu gitu kan, karena kan memang mereka awam banget gitu ya, kasihan niatnya juga udah tua kan, kedua orang tuanya, anaknya juga ada di situ. Udah keterlaluan. Emosi, Ini dia yang ya saya namanya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari, memang ini terempang-empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Ini baru satu orang ya. Setelah sepekan mengadu ke Polres Bojonegoro, orang tua KD kini sedang bersiap untuk menjalani pemeriksaan. Dijadwalkan pada pekan depan, mereka akan dipanggil penyidik Polres Bojonegoro. Bambang, pengacara yang akan mendampingi bapak dan ibu KD, melihat ada fakta yang menyedihkan pasca kedua orang tua KD dilabrak oleh orang tua Ayu. Sebab rasa trauma didatangi orang tua Ayu belum sepenuhnya hilang. Lantas mengapa pihak orang tua KD membutuhkan waktu 3 bulan lamanya untuk mengadukan hal ini ke pihak berwajib pasca kedatangan orang tua Ayu ke kediaman mereka? Orang tua daripada KD ini masih shock ya, masih sakit sehingga kemarin batal ke Polda Jawa Timur. Karena sesuai dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021, kasus Undang-Undang ITE itu pelapornya harus korban langsung. Perlu saya garis bawahi, di sini kita tidak ada kaitannya dengan KD, akan tetapi yang kita berikan advokasi adalah orang tuanya KD. Jangan gara-gara anaknya, orang tuanya dilibatkan ataupun diuber-uber gitu, kasihan. Sekarang ini kita menunggu proses di Polres Bojonegoro, tapi informasi yang kita terima dari penyidik bahwasanya nanti tanggal 21 itu klien kami ini akan diundang untuk diminta keterangan. Sejak kedatangan itu untuk ibu suami itu nggak doyan makan. Jadi nggak ada nafsu makan, nggak doyan makan. Kemudian kalau ada mobil bagus lewat depan rumahnya, itu aja sudah panik, sudah ketakutan. Jadi bayangkan memang namanya orang desa ya, nggak tahu menahu, nggak kenal, tiba-tiba didatangi orang dari kota, terus dilabrak, dicaci maki, dihina, dilecehkan, diintimidasi, diancam dan lain-lain. Ya otomatis shock lah. Ya yang penting kita berharap beliaunya Pak Maki dan suami itu sehat aja. Kalau semuanya kan ya, nanti kan keterangan kan tinggal mengalir aja apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang terjadi kan nanti bisa diceritakan aja. Kita mendampingi nanti. Kedatangan di sana kan juga disertai dengan aparat penegak hukum, yaitu menunjukkan bahwa kita tidak ingin narsis ya, tapi sesuai dengan aturan hukum, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya kalau memang misalnya ternyata itu ditafsirkan berbeda, ya itu kami kembalikan kepada orangnya. Kayak ibu kesana sama ayah juga Biar jelas bener jelas orang dan ketemu tuanya. orang tuanya juga, dan juga ibu kan ada juga di sana, ada yang kawal juga ya dari Polda juga, Polres Dari juga Polres, buat dari nemenin. Mengejutkan, orang tua KD ternyata telah mengadukan orang tua Ayu, Umi Kalsum dan ayah Rojak ke Polres Bojonegoro. Lalu, bagaimana reaksi Ayu Ting Ting pasca pihaknya terancam dilaporkan oleh pihak haters? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Memang, Ayu Ting Ting kini bagai sedang meniti ironi. Bertahun-tahun pihaknya menjadi korban bulian, justru kini pihaknya yang terancam dilaporkan ke polisi oleh pihak haters. Saat ini, yang sudah diadukan ke polisi adalah Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Kedua orang tua Ayu itu harus berurusan dengan hukum karena saat melabrak orang tua KD dianggap melakukan intimidasi. Tapi pihak Ayu sudah pasti menepis tudingan tersebut.
Apalagi kedatangan orang tuanya ke Bojonegoro waktu itu bukan tanpa sebab. Tidak ada akibat tanpa sebab, kan begitu. Ya, jadi kehadiran orang tua Ayu juga di sana kan juga itu karena ada penyebabnya. Kita niatnya ke sana kan karena ingin mempertanyakan, ingin mengklarifikasi. Kenapa tidak kenal tapi melakukan penghinaan, ya, melakukan penghakiman, melakukan fitnah kepada Ayu dan juga Bilqis, kan juga terutama kepada Bilqis. Yang anak masih di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, nggak ada salah dan dosanya, kan begitu ya. Nanti kan ada pemeriksaan, jadi ada saksi-saksi, jadi keterangan dari klien kami juga nanti ada saksi. Ya bisa saja sama membantah kan, itu kita hormati hati ya. Tapi yang jelas bahwasanya kita juga punya alat bukti bahwasanya kita ada saksi juga di sana, jadi nanti biarkan proses berjalan. Ironi paling besar dalam hidup Ayu, padahal dirinya adalah korban yang sesungguhnya. Hal inilah yang membuat sang pengacara Minola Sebayang merasa aneh karena seperti sedang ada yang ingin membalikan kenyataan. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu terkait ancaman laporan polisi pada pihaknya? Hak setiap warga negara jika memang dia merasa ada suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk membuat laporan. Ya hanya saja kan kita lihat ini laporannya terkait dengan masalah apa. Korban yang sesungguhnya adalah Ayu, jangan kemudian dialihkan ada korban-korban yang lain. Kalau memang misalnya ternyata itu ditafsirkan berbeda, ya itu kami kembalikan kepada orangnya. Ayu adalah korban, ya. Itu yang sering saya katakan bahwa Ayu adalah korban yang sesungguhnya, ya. Dia mengalami pemulihan dengan Bilqis itu selama bertahun-tahun, ya. Sementara apa yang dilakukan oleh orang tua Ayu itu adalah reaksi dari adanya aksi, ya, sebab dan akibat karena dibully bertahun-tahun anaknya, cucunya. Jadi ya orang juga memiliki kesabaran, ada batasnya, ya. Jadi kalau misalnya kemudian akibat tekanan, akibat penghinaan berulang-ulang, kemudian orang tuanya Ayu bereaksi untuk mendatangi kediaman orang yang diduga melakukan tindakan pembulian tersebut, ya, dia nggak tahu ya kalau memang misalnya ternyata orang tersebut lagi tidak ada di tempat tapi lagi sedang bekerja di luar negeri, dan karena emosi, karena amarah akibat adanya tindakan penghinaan berulang-ulang bertahun-tahun, saya kira wajar-wajar saja, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Ayu, Bilqis itu selama bertahun-tahun dilakukan penghinaan secara sistematis melalui media sosialnya, bagaimana tekanan yang dialami oleh si Ayu dan keluarganya. Kita ketahui bersama kemarin sejak kedatangan itu kan dirugikan secara hukum bahwasanya ini ada kesalahan antara ATT sebetulnya dengan KD, tapi ini salah sasaran yang dilabrak ini kan orang tuanya yang nggak tahu apa-apa. Bahkan di sana juga dihina, dilecehkan, kemudian intimidasi, bahkan diancam. Saya yang kita advokasikan orang tuanya, bukan KD. Jadi KD biarkan berurusan dengan prosesnya kan bersama berhadapan dengan ATT, jadi di luar apa yang kita tangani. Mudah-mudahan pada jerah gitu, makanya satu ini harus kita tuntasin gitu kan. Ya cuma saat sekarang pada jerah, nanti di belakangnya. Ini saya selalu akan cari siapapun, apalagi gundik empang. Sekarang lagi dikumpulin aja semuanya dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.